Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat kesehatan. Insya Allah masih bersama dengan Miss Nurul dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 9. Sebelum memulai, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna serta berkah bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Silakan memulai dengan membaca doa sebelum belajar. Adapun hari ini kita akan masuk ke dalam bab ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat atau hereditas. Tujuan pembelajaran dari bab yang ketiga adalah yang pertama, mengidentifikasi perbedaan sifat yang ditentukan oleh gen yang diturunkan kepada keturunannya. Yang kedua, menjelaskan persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda atau lebih. Yang ketiga, menafsirkan hasil pengamatan untuk memahami persilangan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah peta konsepnya dari pewarisan sifat. Kita akan mempelajari tentang apa itu gen, kromosom, terus kemudian mempelajari dari pewarisan sifat ada persilangan monohibrid, dihibrid, ada dominan penuh dan ada intermediate ya. Sebelumnya, kenapa sih kita mempelajari pewarisan sifat atau hereditas? Ini adalah salah satu pengetahuan yang menarik menurut Miss Nurul ya. Karena dari pewarisan sifat ini kita bisa mengetahui bagaimana sifat dari induk bisa diturunkan kepada keturunannya atau kepada anak-anaknya atau kepada cucu-cucunya ya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa sih Miss manfaatnya? Jadi contohnya di sini kita bisa misalkan nanti insya Allah kedepannya kita mempunyai perkebunan mangga. Nah, ternyata kita menanam mangga kita besar tapi asam. Nah, untuk agar laku harusnya kan mangga itu besar dan manis. Akhirnya di sini kita akan membuat atau menciptakan bibit yang bisa menghasilkan mangga yang buahnya besar dan manis. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menyilangkan. Kita harus mengetahui mana nih pohon yang menghasilkan bibit mangga besar dan asam. Terus mana pohon yang menghasilkan mangga kecil tapi manis. Nah, akhirnya kita silangkan agar kita bisa mendapatkan mangga besar tapi manis. Nah, bukan mangga besar tapi asam ya. Nah, ini kemudian bisa juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam pewarisan sifat tentang penyakit ya, ada namanya penyakit hemofilia, yaitu kesusahnya darah untuk membeku atau pembekuan darah ya, biasanya ini diturunkan. Nah, ini kita harus tahu syarat-syaratnya. Misalkan ada ayahnya yang carrier atau pembawa hemofilia menikah dengan ibunya yang pembawa hemofilia juga, nanti keturunannya yang laki-laki anaknya berapa persen yang kena hemofilia, yang perempuan berapa persen yang kena hemofilia. Karena kebayang sendiri jika kita luka terus darah susah membeku, itu akan kehilangan darah yang sangat banyak, itu berbahaya. Nah, makanya dari sini kita bisa mempelajari hal-hal tersebut ya. Ini sekedar pengetahuan kita, insya Allah semoga bermanfaat. Itu gambarannya saja ya. Kemudian selanjutnya ini sudah Miss Nurul kasih keyword ya. Apa itu alel? Alel adalah pasangan gen dari setiap gen. Kemudian ada monohibrid, ada dihibrid. Monohibrid itu persilangan antara dua individu. Jadi ada dua pohon kita silangkan. Contoh misalkan yang kita silangkan adalah mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Itu satu sifat beda, yaitu warnanya ya. Kemudian kalau dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya kita silangkan mawar merah berbatang tinggi, kita silangkan dengan mawar putih berbatang pendek. Kita hasilnya nanti apa yang keturunannya akan bisa kita ketahui. Itu persilangan dihibrid, dua sifat beda. Filial sendiri adalah keturunan atau anakan, sedangkan parental dari kata parents ya, itu adalah orang tua atau induknya ya. Selanjutnya ada dominan, ada resesif, ada gen. Nah, ini juga sudah Miss Nurul kasih. Ada fenotip, ada genotip. Apa sih itu? Kalian bisa baca sebelum kita masuk ke dalam atau lebih jauh kepada bab ini ya.
Nah, sebelumnya di dalam sel itu dipelajari ada yang namanya kromosom. Kromosom ini tersimpan bahan genetik yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Sifat-sifat ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sifat-sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya telah lama diketahui, tetapi baru dipelajari pada abad ke-19 oleh Gregor Johann Mendel. Dia adalah bapak genetika. Kenapa? Karena dia mempelajari pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Nah, kenapa Gregor Johann Mendel memilih kacang kapri atau Pisum sativum? Karena satu, menghasilkan banyak keturunan, yang kedua, daur hidupnya pendek, yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan, yang keempat, mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok ya. Terus kemudian langkah awal yang dilakukannya adalah dia menentukan galur murni. Apa itu galur murni? Tanaman yang apabila dilakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan induknya. Galur-galur murni yang dipilih Mendel, yang pertama ada bentuk biji matang, yaitu bulat atau keriput. Terus warna biji kuning atau hijau. Terus warna bunga putih dan ungu. Warna polong muda hijau dan kuning. Bentuk polong tua halus dan kasar. Terus kedudukan bunga di ketiak dan ujung. Terus tinggi tanaman tinggi dan pendek. Kemudian Mendel menyilangkan dua tanaman galur murni terus menerus hingga menghasilkan generasi keturunan satu. Kemudian dari generasi keturunan satu, anaknya itu disilangkan lagi sehingga menghasilkan generasi keturunan kedua. Terus dicatat sehingga dia berhasil mendapatkan pola pewarisan sifat ya, dengan satu sifat beda. Tadi satu sifat beda tadi sudah Miss Ru jelasin. Contohnya warna merah dan warna putih. Kemudian dia terus melakukan lagi dengan persilangan dua sifat beda ya, yaitu dihibrid. Kemudian selanjutnya ini kita bisa baca dari hasil percobaan monohibrid dan dihibrid dapat disimpulkan sifat organisme dikendalikan oleh sepasang faktor penentu sifat dan seterusnya ya. Sampai setiap faktor penentu sifat dapat berpasangan secara bebas ketika pembentukan gamet. Nah, kemudian ada juga Johansson, pemulia tanaman berkebangsaan Swedia, menggunakan istilah gen untuk memberi nama faktor penentu sifat yang dikemukakan oleh Mendel. Setiap gen mengendalikan sifat tertentu, mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut dengan lokus ya. Nah, tempat gen itu namanya lokus. Untuk membedakan gen dari lokus yang berbeda digunakan misalnya A dan B disimbolkan ya. Terus setiap gen ini memiliki pasangan gen, namanya alel. Pasangan gen namanya adalah alel. Tempat tinggalnya alel namanya adalah lokus ya. Nah, kalau kemudian ada juga yang namanya heterozigot dan homozigot. Jika homozigot itu adalah dua alel yang sama terdapat pada satu lokus ya. Kemudian heterozigot adalah dua alel yang berbeda terdapat pada satu lokus. Kemudian alel ini juga ada yang dominan, dia menutupi sifat alel yang lain. Nah, alel yang tertutupi atau kalah dengan yang dominan namanya resesif. Kalah ya dia. Kemudian selanjutnya Johansson juga menggunakan istilah penotip dan genotip. Apa itu penotip? Penotip itu sifat penampilan fisik yang dapat diamati. Contohnya tadi warna bunga ya, warna merah, warna putih, terus bentuk biji tadi ya, keriput, bulat, terus tinggi tanaman, pendek dan tinggi. Nah, ini yang bisa kita amati namanya fenotip. Sementara genotip adalah jenis gen yang mengendalikan fenotip. Misalnya untuk biji bulat itu apa gennya? Nah, itu namanya genotip, tidak terlihat ya. Selanjutnya adalah ini tadi persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Monohibrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Jadi ada dua individu ya, misalkan pohon mangga satu disilangkan dengan pohon mangga yang kedua, sama-sama pohon mangga dari spesies yang sama, tapi dia mempunyai satu sifat beda. Yang pohon mangga pertama menghasilkan buah yang besar, yang pohon mangga yang kedua menghasilkan buah yang kecil. Nah, itu satu sifat beda. Atau ada dua buah pohon mangga, yang satu menghasilkan buah yang manis, yang satu menghasilkan buah yang asam. Nah, itu satu sifat beda. Terus perbandingan percobaan monohibrid menghasilkan genotipnya yang di dalamnya ya pada keturunan kedua adalah 1:2:1.
Apa sih Miss ini? Nanti kita akan lihat pada contoh soal nanti ya. Terus fenotip pada keturunan kedua adalah 3:1. Nah ini yang bisa kita lihat adalah 3:1 ya. Contoh buah yang besar nanti bisa kita lihat kalau sudah disilangkan sampai keturunan kedua. Buah yang besar misalkan ada 3, buah yang kecil ada 1. Nah ini contoh perbandingannya saja. Nanti kita lebih detailnya masuk kepada contoh soalnya ya. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet yang merupakan hukum 1 Mendel. Akan tetapi ternyata ada beberapa penyimpangan terhadap hukum 1 Mendel, yaitu pada bunga pukul 4. Nah, kok bisa ada penyimpangan? Ternyata pada bunga pukul 4 dia alel M besar yang harusnya dominan mengendalikan M kecil ternyata tidak dominan. Ini adalah kalau pada kasus bunga pukul 4 alel M yang mengendalikan warna merah tidak bersifat dominan penuh terhadap alel M yang kecil, sehingga alel M berpasangan dengan alel M besar berpasangan dengan alel M kecil dihasilkan fenotip merah muda. Nah ini disebut dengan persilangan intermediate. Harusnya kan kalau misalkan dia dominan merah dan putih itu hanya dihasilkan warna merah dan putih, tapi karena dia intermediate sama-sama kuat ya, tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif, akan muncul yang bunga yang berwarna pink. Ini kasusnya pada bunga pukul 4 ya. Karakteristik persilangan intermediate-nya, persilangan monohibrid bersifat intermediate, sifat yang sama kuat, tidak ada sifat dominan atau sifat resesif. Nah, oke, selanjutnya adalah persilangan dihibrid. Dihibrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan dua sifat beda yang tadi Mas Nurul bilang ya. Contoh kacang kapri berbiji bulat berbatang tinggi disilangkan dengan kacang kapri berbiji keriput berbatang pendek. Ada batang pendek, ada batang panjang tinggi, kemudian ada bulat, ada keriput. Itu dua sifat beda yang berlawanan ya. Nah, jika dilakukan percobaan, perbandingan jumlah genotip pada keturunan keduanya adalah 1:2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Harus dihafal nih Miss. Iya, harus dihafal karena ini sudah tetapan ya. Kemudian pada fenotip F2-nya keturunan keduanya adalah 9:3 banding 3 banding 1. Apaan sih Miss ini? Nanti kita lihat lagi pada contoh soal. Tapi kalian harus ingat kalau perbandingan genotip pada keturunan kedua adalah 1:2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Sedangkan untuk perbandingan jumlah fenotipnya pada keturunan kedua pada persilangan dihibrid adalah 9:3 banding 3 banding 1. Ini harus ingat ya. Terus berdasarkan hasil percobaan Mendel mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus yang lain pada pembentukan zigot. Dikenal dengan hukum perpaduan bebas atau hukum 2 Mendel. Nah, hukum 1 Mendel tadi kan dia bebas berpisah. Sekarang hukum 2 Mendel dia bebas mencari pasangannya setelah berpisah ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang contoh soalnya persilangan monohibrid ya. Nanti Miss kasihkan atau berikan video bagaimana runutannya. Ini masih kita pelajari secara contoh soal biasa. Nanti akan ada runutan penulisan atau cara menjawabnya ya. Pertama ada contoh soal persilangan monohibrid. Persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Bunga mawar merah disimbolkan dengan M besar, bunga mawar putih disimbolkan dengan M kecil, dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil, berarti merah dominan terhadap putih. Lakukan persilangan sampai mendapatkan keturunan kedua. Nah, diketahui tadi sudah ya, mawar merah M besar, mawar putih M kecil, merah dominan terhadap putih. Bukan seperti bunga pukul 4. Ini adalah persilangan monohibrid, bukan intermediate. Ingat, merah dominan terhadap putih. Nah, lihat. Selanjutnya, yang pertama kita tentukan adalah parental pertamanya. Orang tua indukan pertamanya adalah mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Genotipnya apa sih? M besar, M kecil. Terus ada gametnya nggak? Ada. Mawar merah gametnya M besar, mawar putih gametnya M kecil. Nah, akan didapatkan keturunan pertama. Ada ini filial 1, ada M besar, ada M kecil. Yang hijau itu adalah hasil persilangannya. M besar disilangkan dengan M kecil. Yang warna hijau adalah hasil persilangannya, yaitu M besar dan M kecil. Setiap dia mengandung M besar, berarti dia berwarna apa?
berwarna merah karena M besar merah adalah dominan. Walaupun di dalam warna merah dia mengandung warna putih tapi tidak terlihat karena warna putih adalah resesif ya. Jadi setiap yang mengandung warna huruf M besar itu berarti adalah berwarna merah. Nah, yang terlihat nanti 100% keturunan pertamanya adalah berwarna merah. Walaupun di dalamnya ada gen putih, tapi tertutupi oleh si merah. Nah, selanjutnya setelah kita silangkan, ini akan dapat dari tadi anaknya yang tadi mawar merah heterozigot, kita silangkan lagi. Namanya nanti menemukan keturunan yang kedua. Mawar merah disilangkan dengan mawar merah dengan genotip heterozigot ya, M besar M kecil, M besar M kecil. Gametnya juga M besar M kecil, M besar dan M kecil. Pilih yang keduanya. Nah, kita lihat M besar M kecil, M besar M kecil. Nah, yang warna biru itu adalah hasilnya. Ada M besar M besar, ada M besar M kecil, ada M besar M kecil, ada M kecil M kecil. Nah, kita lihat genotipnya. Di dalam gennya itu akan terdapat perbandingannya 1:2:1. Nah, terlihat kan yang tadi sudah kita bicarakan di awal ya. Ada 1 M besar M besar, 2 M besar M kecil, 1 M kecil M kecil. Ini adalah hasil keturunannya. Kemudian fenotipnya yang terlihat tampaknya hasil keturunannya adalah 3 merah dan 1 putih. Kenapa 3 merah? Karena Miss Rul bilang tadi, setiap dia mengandung warna huruf M besar berarti dia berwarna merah ya. Jika dia tidak mengandung M besar berarti dia berwarna putih. Nah, ini yang bersifat dominan. Selanjutnya adalah contoh persilangan monohibrid intermediate. Nah, pada bunga pukul 4 berbunga merah M besar disilangkan dengan bunga pukul 4 berbunga putih M kecil. Di intermediate tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif. Parental pertamanya berbunga merah dan berbunga putih akan menghasilkan fenotip yang berbunga merah muda ya, karena dia merupakan satu penyimpangan ya dari Mendel tadi ya, sudah pernah Miss Rul jelaskan di awal. Kemudian parental yang kedua adalah berbunga merah muda, kita silangkan dengan berbunga merah muda anakannya tadi ya. Kita lihat di abu-abu ada M besar M kecil, M besar M kecil, dan yang bagian biru adalah hasil dari persilangannya. Pada genotip F2 nya diperoleh 1 M besar, 2 M besar M kecil, 1 M kecil M kecil. Nah, untuk fenotipnya sendiri bisa kita lihat 1 merah, untuk 2 merah muda dan 1 putih. Jadi terdapat penyimpangan berupa bunga berwarna merah muda. Dan ingat, ini hanya terjadi pada bunga tertentu. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal persilangan dihibrid. Dihibrid, di itu 2 ya, 2 sifat beda. Contoh, kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning, B besar K besar dominan, dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau, B besar K kecil resesif. Jadi si resesif ini akan kalah dengan yang dominan. Lakukan persilangan sampai mendapatkan keturunan kedua. Nah, ini ya, kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning, simbolnya dominan dan resesif. Kita lanjutkan seterusnya. Sama seperti tadi, kita cari parental satunya, kita silangkan berbiji bulat warna kuning, berbiji kisut berwarna hijau. Kita silangkan, gametnya ada B besar, B besar, K kecil. Kemudian keturunan pertamanya adalah 100% B besar, B kecil, K besar, K kecil. Artinya apa? Dia heterozigot. Berarti setiap yang mengandung B besar dan K besar berarti dia berbiji bulat dan berwarna kuning. 100% keturunan pertamanya adalah berbiji bulat berwarna kuning, walaupun di dalamnya ada gen berbiji kisut dan berwarna hijau, tapi tidak terlihat. Pada keturunan pertama yang berbiji bulat berwarna kuning itu dominan. Jadi kemudian kita silangkan lagi ya, keturunan pertamanya, anaknya kita silangkan lagi sesama anaknya, berbiji bulat berwarna kuning, berbiji bulat berwarna kuning. Nah, dari sini akan didapatkan gamet B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Sama juga ya, di sebelah satunya pun juga sama, karena sesamanya kita silangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Begitu selanjutnya. Ini kita pakai papan catur ya untuk menyilangkannya. Kita tulis dulu gamet-gametnya di bagian yang merah. Lihat ya, ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, persilangannya B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar, hasilnya adalah nomor 1. Nah, lihat, kalau B besar K kecil, B besar K kecil hasilnya ada di nomor 6 ya. Jika disilangkan B besar K besar disilangkan dengan B besar K kecil, hasilnya ada di nomor 2. Begitu selanjutnya ya, kita bentuk huruf L ya. Jadi
di tempat yang berwarna kuning, hijau, coklat, biru itu adalah hasilnya dari persilangan keturunan keduanya. Dari itu nih kita lihat tabel genotip dan fenotipnya ya. Macam genotipnya ada B besar, B besar, K besar, K besar ada di buku. Bisa kita lihat nomor kotaknya nomor 1, perbandingan genotipnya 1 bulat kuning. Jadi nanti yang dihasilkan adalah yang terlihat yang bulat dan kuning itu ada 9. Yang bulat dan hijau itu ada 3. Yang keriput dan kuning itu ada 3. Yang keriput hijau ada 1. Ini perbandingannya ya, perbandingan fenotip. Nanti jika dimasukkan ke soal akan bisa kita tentukan berapa jumlah yang bulat kuning, berapa jumlah yang bulat hijau, berapa jumlah yang keriput kuning, keriput hijau dari misalkan 100 biji. Nah, bisa kita ketahui berapa yang bulat kuning dengan menggunakan perbandingan ini ya. Nanti kita ada contoh soalnya lagi ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan yang selanjutnya. Nah, ini adalah tabel hasil perbandingan tadi. Genotip F2, B besar, B besar, K besar, K besar itu ada 1 ya. Sama ya perbandingannya, lihat. 1 banding 2, banding 2, banding 4, banding 1, banding 2, banding 1, banding 2, banding 1. Itu yang tidak terlihat di dalam gennya. Sedangkan fenotipnya yang terlihat bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, keriput hijau ada 3. Ini hanya perbandingannya saja. Baik, selanjutnya. Nah, ini bentuk lain tabelnya yang Miss Rul buatkan. Nah ya, semoga bisa membantu ya. Ini nanti kita pelajari, nanti Miss Rul kasih penjelasannya berupa tulisan nanti ya, jadi bisa kalian pahami. Nah, sambil dibaca-baca lagi ya, karena tidak bisa mungkin dalam, mudah-mudahan bisa dalam satu kali pemaparan, tapi akan Miss Rul ulang dengan memberikan contoh soal lagi berikutnya ya. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Nanti kita masuk kepada video pembelajaran tentang contoh soal. Nanti Miss perkaya dengan contoh soal yang lain ya. Contoh soal yang mudah sehingga kalian bisa ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Bagi kalian semua mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, bisa diingatkan, nanti bisa diwapri ya, karena kita sama-sama belajar ya. Miss Rul hanya tahu lebih dulu aja daripada kalian. Jika kalian sudah tahu, kita sama-sama bisa ya, insyaallah ya. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih.